Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pelajaran kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah hal yang ketiga dari empat hal ya, dari empat hal yang masuk ke dalam wilayah muamalah yang haram. Yang dimana pembahasan sebelumnya kita telah melewati dua hal. Pertama adalah muamalah pada hal yang najis, yang kedua adalah muamalah pada sesuatu yang digunakan untuk hal-hal yang haram. Tentunya yang kedua itu ada tiga hal. Yang pertama adalah yang pada manfaat atau pada manfaat yang muta'arif atau ma'rufnya kepada yang haram. Yang kedua adalah manfaat halal dan haramnya ada, tetapi maksud penjual dan pembeli atau salah satunya kepada yang haram. Dan ketiga adalah sya'niyahnya pada yang haram. Ini yang kedua. Ini hal yang kedua, ada tiga bagian. Hal yang ketiga yang tersebut adalah muamalah pada sesuatu yang dimana secara hukum ukala, artinya orang-orang yang berakal tidak melihat adanya manfaat. Bisa saja terjadi misalnya pada sesuatu yang tidak adanya manfaat. Ini secara nadari dalam masalah fikih dibahas dalam masalah ini. Apakah di dalam masalah ini secara hukum syar'inya, secara hukum wad'inya bagaimana? Sebenarnya secara hukum syar'i tidak ada hukumnya dalam masalah tersebut, tapi secara hukum wad'inya adalah batal. Jadi karena apa? Karena syarat daripada sahnya naql wal intiqal atau perpindahan daripada tsaman dan muthman atau uang dan barang itu harus pada barang atau pada uang yang memiliki nilai. Ini nilai yang dimana orang-orang yang berakal memahaminya ada nilai. Kalau tidak ada nilai maka percuma antara naql wal intiqal atau perpindahan uang dan barang dalam masalah. Artinya secara hukum syar'i sebenarnya tidak dibahas, tetapi secara hukum wad'i artinya batal di dalam masalah ini, artinya fasad muamalah dalam masalah tersebut. Nah, di dalam masalah ini ada dua bentuk yang mungkin kita gambarkan, di dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Contohnya adalah misalnya yang pertama adalah pada sesuatu yang jelas-jelas tidak ada manfaat sama sekali, baik manfaat fardi atau umumi, artinya seseorang atau secara umum, baik madian, halian atau mustakbalan, atau misalnya yang lalu, sekarang ataupun yang akan datang. Aslan artinya tidak ada sedikit pun manfaat dalam masalah ini, maka dihukumi dalam masalah ini adalah fasad dalam muamalah, artinya batil muamalah tersebut dan tidak bisa disahkan muamalah tersebut. Artinya ketika batil ya jelas tsaman dan muthman dan uang dan barang tidak dikatakan berpindah, artinya harus dibalikin lagi dalam masalah ini. Jadi syar'i tidak mensahkan muamalah tersebut. Nah, ini yang gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, misalnya ada manfaatnya, tapi manfaatnya tidak biasa, artinya manfaatnya tidak umum, ya. Mungkin saja ada manfaat, tapi manfaatnya fardi, artinya manfaatnya sedikit dan manfaatnya itu untuk seseorang khusus. Jadi manfaat yang hubungannya dengan seseorang, bukan manfaat yang sifatnya umum, artinya orang ukala secara umum melihat bahwa ini ada manfaatnya. Tidak, tetapi hanya seseorang atau dua orang atau beberapa orang saja melihat bahwa ini ada manfaat bagi dirinya. Ya. Dan ini muamalah ini dikatakan dalam masalah ini halal dan sahih. Contoh misalnya ada sebuah kertas itu bertuliskan sesuatu, nasihat, misalnya dari tahun-tahun sebelumnya misalnya, dan itu sebenarnya misalnya dari kertas dari kakeknya atau buyutnya atau ajdadnya dia misalnya seseorang tersebut, dan bagi dia itu bernilai. Jadi bagi seseorang tersebut bernilai, tapi di tangan orang lain, ya kan? Di tangan orang lain. Dan bisa saja ini kertas tersebut bagi orang umum melihat bahwa ini tidak ada nilai, tapi bagi dia pribadi ini ada nilai, maka dia bisa membeli kepada orang tersebut dengan sejumlah harga. Dan ini dihukumi halal hukumnya, dan secara hukum wad'i
itu tidak batil, artinya sah dihukumi sebagai hukum yang sahih di dalam masalah ini. Jadi berbeda antara kedua masalah, antara kedua gambaran yang pertama dan gambaran yang kedua. Nah, sebelum kita lihat sebenarnya di dalam masalah muamalah atau jual beli itu sebenarnya kan harus pada barang yang bernilai harganya. Tentunya ada sifat maliyahnya, atau sifat yang berharga atau sifat yang dikatakan sebagai harta di dalam masalah ini. Kalau misalnya tidak bisa dikatakan sebagai harta atau yang bernilai, maka tidak bisa dikatakan jual beli di dalam masalah ini. Lalu sebenarnya bisa dikatakan maliyah atau sesuatu yang bernilai berharga di dalam masalah sesuatu, di dalam barang sesuatu tersebut, itu parameternya apa? Apakah parameternya barang tersebut atau parameternya apa? Parameternya di sini adalah i'tibar ukalai. Artinya orang-orang yang berakal mengiktibarkan atau menjadikan sesuatu tersebut adalah bernilai. Biasanya dengan adanya nilai pada barang tersebut atau pada sesuatu tersebut, orang-orang yang berakal memiliki keinginan atau rughbah atau hasrat dalam masalah ini untuk mendapatkannya, dan untuk menghasilkannya dibutuhkan iwad atau pengganti berupa uang misalnya, atau berupa tenaga, usaha, kerja, dan lain-lain. Jadi orang berakal melihat bahwa ini adalah sesuatu yang bernilai, maka orang-orang berakal pada berkunjung atau pada berusaha keras baik dengan mal atau dengan harta yang lain, misalnya dengan uang ataupun dengan kerja untuk mendapatkannya. Tetapi kalau misalnya tidak ada hal tersebut, tidak ada rughbah, tidak ada ini, itu menunjukkan bahwa barang tersebut adalah tidak bernilai gitu. Contoh misalnya di dalam masalah ini dan juga bisa saja bahwa barang sesuatu itu bagi wilayah tertentu, tempat tertentu, di zaman tertentu, di waktu tertentu adalah bermanfaat dan memiliki nilai, di zaman lain atau di waktu lain itu tidak bermanfaat atau tidak bernilai. Bisa jadi misalnya di zaman dulu misalnya tidak ada mesin, tidak ada masalah, tidak mengenal mengenai masalah minyak bumi misalnya. Ada minyak kalau tidak tahu itu apa dan tidak digunakan untuk apa dan tidak ada bernilai di zaman itu, maka jual beli di zaman itu bagi hal tersebut, misal dikatakan minyak bumi di dalam masalah ini tidak ada nilainya, tidak dikatakan muamalah, tidak bisa dikatakan muamalah. Tetapi di zaman sekarang sangat bernilai minyak bumi dalam masalah ini. Jadi jual beli dalam masalah ini dengan hal-hal yang bernilai di dalam masalah tersebut. Artinya ketika orang-orang berakal melihat bahwa ini ada nilai, maka orang ibaratnya cenderung ke wilayah tersebut. Nah, ada hubungannya dengan masalah milkiyah dan maliyah. Artinya ada hubungannya, apakah ada hubungan antara kepemilikan dengan nilai harga atau sesuatu yang bisa dikatakan maliyah atau harta ataupun sesuatu yang bisa dikatakan nilai. Apakah ada kelaziman di antara keduanya? Tentunya di dalam masalah ini milkiyat atau kepemilikan juga adalah i'tibar ukalai, maliyah juga atau sesuatu yang bisa dinilai harga itu disebut i'tibar ukalai juga. Tapi di sini tidak ada kelaziman. Bisa saja sesuatu tersebut dari satu sisi adalah miliknya, tetapi dari satu sisi tidak bisa bernilai. Bisa saja tidak ada nilai. Misalnya seorang penjual beras misalnya. Satu biji beras tersebut tidak ada harganya misalnya. Ya kan, bagi penjual tersebut memang tidak ada satu biji beras satu. Ya kan, tetapi itu milik daripada penjual dalam masalah ini atau penjual beras dalam masalah. Oleh sebab itu tidak ada kelaziman, tapi sebagian besar sesuatu yang bernilai itu dihubungkan kepada kepemilikan, tetapi tidak ada kelaziman. Bisa saja sesuatu yang bisa dimiliki, tapi
dimiliki ya, sesuatu dimiliki, tapi sesuatu tersebut tidak ada nilai malnya atau tidak ada nilai maliyahnya dalam masalah tersebut. Sebaliknya juga demikian. Misalnya ada maliyah, ya ada nilai yang bisa dinilai, tapi tidak dimiliki. Jadi tidak ada kelaziman antara milkiyah sama maliyah. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ketiga ini sudah selesai ya. Pembahasan yang ketiga insya Allah sudah selesai. Di dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah muamalah yang pada pekerjaan atau amal yang haram. Jadi pembahasan yang ketiga ini pembahasan yang dimana secara hukum ukala tidak ada nilainya. Ini pembahasan yang ketiga. Yang pembahasan yang keempat adalah pembahasan pada pekerjaan atau amal yang haram. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas pembahasan yang keempat atau hal yang keempat dalam pelajaran dan kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.